Lamun pengajian yang geus ngawean teu bisa komentar teh yang geus siap bae. Masih nunutan kasih nangge insyaallah dipaksa tuh. Karena pasti ini sudah sinkron sama Pak Kepala. Jadi saya nggak bisa menolak. Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah saya bisa hadir di hadapan kalian semua. Alhamdulillah. Hanya ya mungkin karena kurang fokus ya WA-nya, jadi judulnya pentongnya adab sebelum ilmu. Saya balas mungkin kurang fokus, butuh aqua ya. Kalau kalian itu bukan butuh aqua tapi butuh KUA. Akhirnya diralat pentingnya adab sebelum ilmu. Arti selama hari lancar semoga. Jadi ini materi sebetulnya berat karena mungkin saya ralat sedikit bahannya ini judulnya, dan ini pentingnya adab sebelum ilmu ya, saya ralat sedikit pentingnya adab dan ilmu karena sekarang banyak orang yang memisahkan, memberi sekat antara adab dan ilmu. Lebih baik orang beradab daripada orang berilmu. Jadi berarti jawabannya menimpoho tapi bagus. Bahkan ada poster-poster seperti gambarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada kata-kata mutiaranya. Saya lebih menyukai orang beradab daripada orang berilmu. Sehingga loba jamaah anu mung ngaji, mung belajar dengan dalih untuk menerima kelakuan halus. Itu loba begitu gitu. Padahal yang bicara itu siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli ilmu, alim wal alama. Beliau itu satu hari tidak pernah kurang dari 13 kitab yang dikaji di Madrasah An-Nizamiyah. Beliau tidak pernah kurang dari 13 kitab. Beliau sangat alim wal alama. Anu orang-orang kita itu kebanyakan hanya tahunya manaqib Syekh Abdul Qadir begitu. Padahal alimnya beliau itu seperti apa? Ada tafsirnya juga, tafsir Al-Jailani yang ditahqiq oleh cucu beliau Syekh Qadir rahmatullah taala. Jadi pentingnya adab dan ilmu. Kenapa pentingnya adab dan ilmu? Karena adab itu merupakan bagian daripada ilmu. Kalau kita belajar ilmu, utamanya ilmu agama, ya pasti di sana ada pelajaran adab. Kira-kira rada kabayang itu. Nah, jadi ilmu adab itu bagian daripada ilmu. Ketika kita mengkaji ilmu agama, maka di dalam ilmu itu ada adab. Hanya dititik beratkan adab supaya ilmunya itu manfaat. Makanya beberapa ulama mengarang kitab-kitab tentang akhlakul karimah, tentang adabul alim wal muta'allim, adabul ta'lim wal muta'allim. Aya deui kitab ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Aya deui kitab anu tadi Kang Haji Pak Kepala nyarios tentang 40 hari itu dina kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali wasiat ka murid utama ka khodimna Imam Al-Ghazali. Banyak kitab-kitab akhlak. Di Indonesia terkenal Akhlaqul lil Bani dan Akhlaqul lil Bana. Itu banyak dikaji. Alhamdulillah orang kalau sudah ngaji akhlak, insya Allah paling tidak akhlaknya nempel, ilmunya manfaat, akhlaknya halus. Malah Syekh Ahmad Syaikhon pengarang kitab At-Talibin mengatakan qalilun minal adab yuhtaju ila katsirin minal ilmi.
adab yang sedikit itu lebih dibutuhkan dari ilmu yang banyak. Oh, ilmu kurang loba. Berarti di sini ilmu yang sifatnya duniawi biasanya yang tidak beradab itu. Kurang kumaha, kurang sekolah. SSSS na ngajejer. Ya, lebih ke profesor. Jadi pemikir hulu, lebih ke hulu jadi sabu-sabu. Sebelah budak, sebelah bukan. Karena saking cerdas, saking jenius, saking pinternya, tapi tidak berakhlak, ujung-ujungnya ke mana? Ke penjara. Karena terlena dengan makan uang korupsi. Betul apa betul? Nu di penjara karena korupsi terlain jama barodo. Iya jama paling sekali dari anu di penjara itu korupsi lain jama bodoh, tapi jalma pintar untuk berakhlak. Jalma bodoh mah bisa korupsi semua. Kalau orang kaya itu ngerti kaburuyan, apa kaburuyan? Kabuhulan itu kabuhulan duit korupsi triliun masuk penjara. Tapi lamun orang miskin mah itu paling masuk rumah sakit karena kaburuyan berduit kencrik. Perbedaan antara si miskin dan si kaya itu sangat jauh. Nah, ada ungkapan dari Imam Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan wahidan. Aku budaknya orang yang mengajariku satu huruf. Coba, ini Imam Ali yang berkata. Apa Imam Ali apa? Lain Ali DKM lain. Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ana abduman allamani harfan wahidan. Aku budaknya, gampang ayeuna ngomongna jadi pelayan. Aku pelayannya orang yang mengajariku satu huruf. Jadi aku menjadi khodamnya guruku, kata Imam Ali. Padahal yang dinisbatkan oleh Rasulullah SAW kepada Imam Ali ketika Imam Ali menjawab ocehan orang Yahudi di masalah Isra Mi'raj, Imam Ali Rasulullah mengatakan, ana babul ilmi wa aliyun babuha. Di kesempatan lain saya Kanjeng Rasul nyarios, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku pintunya ilmu dan aku lautan ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Jadi lamun diredekeun profesorna bisa beratus kali lipat Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi beliau Imam Ali mengatakan, aku budaknya orang yang mengajariku meskipun hanya satu huruf. Itu saking hebatnya pengabdian dari seorang murid dari jadi guru. Tidak sampai di sana. Insyaallah, kalau dia berkehendak, kalau guruku berkehendak, aku mau dijual, jual saja. Kalau aku mau dibebaskan, bebaskan. Kalau aku mau dijadikan budaknya seumur hidup, silakan jadikan aku budak seumur hidup. Itu hebatnya Imam Ali. Karena kalau tadi saya perhatikan kata-kata kepala itu kepala sekolah kawal banget. Saya mohon kepada kalian, itu kata-kata merendah. Padahal wewenang dari seorang guru, murid itu udah. Jadi wewenang dari seorang guru itu tugas. Pokoknya kalian jangan malas itu. Itu guru, haknya guru seperti itu. Tapi bahasa guru bagaimana? Saya mohon kepada kalian, itu tawadhu'nya seorang guru. Paham tidak? Itu tawadhu'nya seorang guru. Jadi lamun ayakan yang malas itu lebih melecehkan. Padahal seorang guru boleh berkata, kalian tidak boleh malas. Kalau kalian malas, kalian saya sanksi. Itu boleh. Itu haknya seorang guru. Tapi perasaannya halus. Makanya kata-katanya memelas. Saya mohon menegaknya. Itu kata-kata hebat. Saya memohon. Kalau memohon itu budak letik kah? Indung bapakna. Murid ka guruna. Ini guru memohon ka muridna.
nyatanya kudu mikir. Lalu guru ngomongnya kawas gitu, ya guru teh hebat. Tapi cak pikir tadi mah, bisa karena omongan biasa teh gitu. Tapi lalu kita buka sejarah seperti Imam Ali, aku budaknya guruku. Imam Ali sampai saat itu nanya, aku budaknya orang yang mengajari kau, budak dari guru. Makanya Syekh Az-Zarnuji bin Ta'limul Muta'alim mengemas bab tentang takzimul ilmi wa akhrihi itu hebat bisa, sampai detail bisa. Oh tadi kan innal insana la yaqulu bil maksiat walakin yaqulu bi tarkil hurmati. Jadi menaya hati bukan sikap. Kalau sikap geus jelas. Hati kecil kalian ngaji jelas ka guru. Ai madrasah ka Pak eta teh, ai madrasah ka Ibu eta teh judes. Geus kitu geus ngaredek itu bisa menjatuhkan kita pada kekufuran. Kalau tidak suka itu jangan fisik. Kalau tidak suka itu pada akhlak. Kalau akhlaknya buruk kita boleh tidak suka. Tapi jangan pernah kita membenci fisiknya. Karena jangankan yang hidup, yang mati pun kafir mati di bawah keranda kata makan, bukan tinggali, kita berdiri menghormati fisiknya. Itu terus baik. Apalagi masih itu hati kecil aja kita kurang gerentas goreng, itu bisa menjatuhkan kita ke kekufuran. Apalagi kita sikap tidak hormat, tidak memuliakan seorang guru. Maka ada ketika belajar itu mempengaruhi pada kesuksesan seseorang. Boleh jadi kalian ilmunya hebat, hidupnya sukses, tapi teradab ke guru, terhormat ke guru, memuliakan ke guru, maka ilmunya tidak manfaat. Bisa jadi kiai besar, bisa jadi seorang konglomerat, tapi ada rasa tidak nyaman di hatinya, tidak diberi ketenangan oleh Allah karena efek daripada adab, daripada suku adat dari guru. Maaf ya, kalau kita contohkan dulu Abdurrahman Wahid itu Gus Dur ketika menjadi presiden, beliau dipanggil oleh gurunya. Gurunya duduk di kursi karena sudah tua. Beliau datang, beliau bersimpuh di hadapan gurunya di bawah. Gurunya, Gus, saya manggilkan atas nama presiden, bukan atas nama murid. Di sini saya tetap murid, meskipun saya presiden. Itu teh kelas presiden, kurang presiden lain, camat lain. Itu ada dari guru kepada murid. Sampai detil, la yajlisu makanahu, jangan duduk di tempat duduknya guru. Orang bangku guru ke dipincakan, tempat guru geus terbuku. Sendal guru dilelejeng. Kata guru keluar di masjid pangpari pangbanterina anu sapulah di weta sapulah di keluar berijeun karotor. Wah, ieu lomba cara utat nih. Masya Allah, abdi pengalaman di pondok itu ayah satu santri, lamun misalkan ayah acara kabupaten dan guru itu santri sok asup pangpanderi nang ruangan. Ternyata namun dilakukan kumanehna buat sendal guru diambil sendal guruna dirawatan. Kayak guruna keluar, mehna keluar langsung nyiapin sendalnya. Urang disebut cenage non teh peserta didik sendal dilelejeng. Pakaian aya nu dipake, bangku kursi dipake gegendangan. Wah, macam-macam lah. Kadang-kadang ada orang yang mengandalkan kejeniusannya. Masih tampal dulu gak bisa. Karena merasa jenius, merasa pintar. Tapi ingat, ketika adab kalian tinggalkan, bisa jadi kalian menjadi orang pintar, tapi ilmunya tidak manfaat. Karena kalian meninggalkan rasa hormat kepada guru. Lain berarti karena saya guru. Ya. Lamun erek berulang tinggali kitab-kitab tentang akhlak kumaha adabul alimil wal muta'alim. Kumaha kitab taklimul muta'alim. Benar-benar mengajarkan kurang adab menjadi guru. La yajlisu makanan. Kemudian ayat dari
la yadukul baba, ulah mentok pantona. Ini salah satu adab ke guru, tapi adab kami saja contoh. Ya, dia budak OSIS pemenang kayak acara, minta tanda tangan ke guru atau ke kepala sekolah. Assalamualaikum, terjawabkannya, ketok-ketok ayo. Pak, itu tuh adab. Sampai tadinya Syekh Hasanuddin ngatur adab. Kemana? Cukup 3 kali. Lalu misalkan saya jawaban, udah mentok-mentok, tungguan di luar. Kira-kira nungguan kesal balik karena mungkin tuh karena itu Pak murid ke ada, apalagi ke sukses gitu. Oh Pak Guru teh gitu. Jika babaturan salam itu tadi cium tangan dia jadi paharep-harep salam dia. Udut ngelepus barang mungkin Guru. Terus mantap pokoknya malah. Masya Allah. Bahkan ulah ngomong harapan guru atau menanya sesuatu ketika terlihat guru sedang bosan, sedang jenuh. Dalam katingali guru berbaut, berngambok, katingali kira-kira runyam yang tentang masalah yang mau proposal gitu. Ulah seuzon. Nah, si guru itu mau baut hewan memang aing. Ulah seuzon, cicing Inggris kalau diajak ngomong. Karena itu terada. Dia pun dia tidak kitabnya karangan Syekh Hasanuddin seperti itu. Jadi kita katingali berhappy guru nang karek kurang datang dengan baik-baik. Ku masih kurang ngadoa ke Allah. Hiji puji ulah alhamdulillah alamin. Kemudian sholawat. Kemudian pujian terus ke Allah. Kemudian minta maaf. Jadi datang ke seseorang itu, apalagi orang yang kita muliakannya, tanya sehat Pak, segala macamnya ya. Ke situ teh mudah-mudahan Bapak satrasna dipasien kesehatan, keluarga sehat terus, tak kita tarik geus dilang ngomong, irungna geus katingali ikut-ikutan, tak tarik dia minta duit. Insyaallah bereda gede. Ieu mah guru keur kesangan, kur capek datang Pak. Yo proposal teh saeutik tahun Pak. Siapa teh nyaho aing Pak? Geus perang Baghdad begitu Pak. Jadi masya Allahnya, dia numarondok, sama orang numarondok dia pasti nanti kita tahu cuma ada kurang dan menjadi guru. Adab kepada seorang guru menentukan keberhasilan kita di masa depan. Bahkan cek Rasul itu nawan subhanul jauh bijarul qad, remaja di masa kini dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nukumaha anu ngajaga ilmu jeung takwa, anu ngajaga adab akan menjadi guru. Apapun perintah menjadi guru, turuti ku urang selama tidak ada dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak wajib taat meskipun ke guru, meskipun ke orang tua, lamun dinamia maksiat ke Allah itu tidak wajib. Selama tidak melanggar syariat, silakan ikuti perintah yang menjadi guru. Alhasil, kurang hayang sukses, cari ridho guru. Jangan menimbulkan amarah, jangan membuat amarah yang guru kita, maka itu akan menjadi kunci kegagalan dalam hidup. Jadi selalu cari hidup. Kang Haji pasti terangnya. Abdi mondok telami, abdi mah santri burung, tapi terburuk. Saya santri burung, saya mondok 1 tahun, tidak sampai 20 tahun. Takut pengalaman juga sebentar. Saya tidak ada SSSSS, saya tidak ada. Pengalaman saya mondok sebentar hanya di beberapa guru. Ya kurang lebih yang saya tabarukan ke guru itu mungkin sekitar 13 kiai dari hidup, kemudian Tarawah, Jombol dan lain-lain. Tidak banyak. Eta maca kitab kedai kitab. Fathul Qorib itu kitab fikih favorit. Pokoknya lompok aing teh bisa ngaji kitab. Ini pengalaman pribadi, ini spiritual pribadi. Kedai kitab luput nabi, tapi macana kita bisa itu mah terangkeun ka masyarakat. Sementara UPSA ditutup kudu ceramah. Kita ngabahas bab salat 17
perkara ada redes sama jam anggus, tapi Gus bisa ceramah tilu iji desa jam anggus kata tedeka arti. Ternyata di dia karena terus pesantren Gus Beriling kali itu dia paling deh kaguru ngalungkot terus sambungkan silaturahmi minta motivasi sehingga ada satu amanah ya mun maneh maca kitab dengar-dengar tutupkan kitab hadarahan alifna atau musannifna hadarahan pengarangnya kirim Fatihah untuk beliau kayak orang bakal menang kabarakahan tina ilmu beliau sang pengarang kita. Saya tutup kita hadarahan setiap ngaji saya hadarahan biar dihadirkan dan guru setiap acara hadir terus ngapin bahkan menitipkan eta tiba-tiba di bulan puasa Pasabaraha pertama COVID itu ada santri anu 5 tahunan dipulangkan ang koyong ngiring ngaos batu korit cana-cana geus di pondok atuh hayu urang bari ngados motor ngaraji batu korit eta ngadak-ngadak kabisan ngadak-ngadak kabaca harita uing nu maca ge bengong diminta baca. Nah ini takjubnya ketika kita terus sambung dengan guru kita ya. Ketika guru ridho ka urang maka akan mengantarkan pada Allah akan keberhasilan kita. Makanya jangan pernah putus dengan guru kita, jangan pernah menghina, melecehkan, membenci atau suuzon ke guru orang. Tentunya kalaupun ada yang tidak setuju, kalaupun ada yang tidak berkenan di hati orang, jangan pernah suuzon ke guru. Ulah nurutan akhlakna batur mahasiswa demo ka dosen, mahasiswa ngademo rektorna, aya deui di baturna siswa SMK demo ka guruna, aya deui guru BP dicegat di jalan diajak jogol. Wah, alhamdulillah. Geus kunci kegagalan itu banyak terjadi. Patriotna budakna saroleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja betul gitu. Ayat guru ditantangan coba ke murid. Wah, kacau aja. Ieu murid nu kawas kitu yakin saur hidupna sangsara. Moal tenang hatena moal. Itu sampai ketemu akhirnya sampai sakitan dan sampai sekarang setiap malam Sabtu itu kajiannya Fathul Qoribul Mujid khusus Pantigi karangan Imam Abi Suja yang mana beliau umurnya 150 tahun sebagai hakim di masa itu, tidak pernah diberi buta, tidak pernah diberi rabun matanya, pendengarannya pun tetap jelas, fisiknya pun tetap kuat karena berkah